menjadi berhasil ternyata bisa membuat Elia merasa sendiri. Saya teringat satu kali dalam satu konseling, ada seorang pengusaha muda yang cukup sering muncul di media dengan menangis berbicara pada saya, Pak Samuel, dari kecil saya diajari oleh orang tua kalau hidup harus sukses. Tetapi papa mama saya tidak pernah bilang kalau ternyata sukses itu rasanya sepi sendiri. Gak punya teman. Saya harus ngomong sama siapa? Saya harus nangis sama siapa? Siapa yang bisa saya percaya? Tidak ada, Pak. Tidak ada yang bilang kalau sukses itu begitu sendiri. Betul ada di atas, betul ada di puncak, tetapi sendiri. Dan setelah berkeluh kesah kepada Tuhan dengan mengatakan aku sendiri, Elia juga menyiratkan bahwa aku sudah meruntuhkan mezbahmu, aku sudah membunuh nabi-nabimu dengan pedang, karena Israel sudah meninggalkan engkau. Tuhan, aku sudah kerja keras segiat-giatnya untuk engkau, Tuhan. Aku sudah bekerja sungguh-sungguh, gak ada yang lebih sungguh-sungguh dari aku. Aku sudah bekerja yang terbaik, Tuhan. Capek. Aku capek. Karena ternyata pada waktu aku setia kepada Tuhan, pada waktu aku mengerjakan apa yang Tuhan mau, ternyata hasilnya seperti ini. Kenapa nggak ada reward? Kenapa nggak ada hadiah? Kenapa nggak ada berkat buat saya? Sesudah saya melayani, kenapa yang saya dapatkan adalah ancaman pembunuhan? Tuhan, aku bukan cuma capek, aku kecewa. Inikah artinya melayani Tuhan? Inikah artinya percaya kepada Tuhan? Inikah artinya mengikuti Tuhan? Dan Bapak Ibu Saudara, sambil kita melihat 3 poin yang saya sudah paparkan di dalam layar, apakah kita entah sadar atau tidak sadar merasakan hal yang sama, mempertanyakan hal yang sama? Masa begini Tuhan, ikut Tuhan? Saya rasa nggak ada yang ngerti saya, Tuhan. Masa begini Tuhan, ikut Tuhan? Saya sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, tanpa kita sadari, kita bergerak dari satu masalah ke masalah yang lain, satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, satu pergumulan ke pergumulan yang lain. Di dalam setiap pergumulan masalah dan pekerjaan, kita berusaha giat-giat sampai satu titik di dalam semua kesibukan itu. Kenapa ya saya kok begini terus? Masalah kok gak habis-habis? Tuhan, aku capek. Boleh enggak saya kali ini diam dan saya cuma menikmati berkat Tuhan? Ada yang mau berkat Tuhan? Ada yang pernah bilang gitu? Tuhan, kenapa beban hidup saya gak beres-beres? Kenapa masalah keluarga saya gak beres-beres? Kenapa pekerjaan saya di kantor gak beres-beres, Tuhan? Dan ini yang seringkali Bapak Ibu Saudara, pemikiran seperti ini yang membawa kita dalam situasi seperti Elia. Tidak ada teman, kehilangan tujuan, dan rasanya tidak ada berkat. Membuat kita mengeluh. Pandangan kita begitu sempit Bapak Ibu Saudara. Sangat mengarah pada aku dan masalahku. Dan hanya aku yang seperti ini. Seringkali dalam mendengarkan masalah-masalah jemaat,
ada kalimat-kalimat yang seperti ini. Pak, kayaknya nggak ada orang yang lebih malang dari saya, Pak. Kayaknya saya paling susah sedunia, Pak. Bukan lagi kecamatan, sedunia, Pak. Kayaknya nggak ada orang yang menderita lebih lama dari saya, Pak. Kayaknya nggak ada orang yang sakit lebih buruk dari saya. Nggak ada lagi, Pak. Kayaknya Tuhan sudah tidak sayang lagi sama saya. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang kemudian menjadi respon Tuhan pada waktu Elia mengatakan, aku capek, aku sendiri, aku kecewa. Saya cuplik di dalam 1 Raja-Raja ayat 19, pasal 19 ayat 11 sampai 13. Dikatakan di situ, kemudian ada angin besar dan kuat, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan menarik. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Maka datanglah suara kepadanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Kalau Bapak Ibu masih ingat, pada akhir Juli yang lalu, ketika